Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Desa Madidi Widipayani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.1 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid memiliki karakteristik yang unik dan beragam. Sebagai seorang guru, kita perlu memberikan pelayanan yang efektif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh murid. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung murid di semua kelas kita. Lalu, bagaimana caranya agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus mengetahui 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara murid yang satu dengan murid lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi memiliki keterkaitan dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3,
dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal tersebut merupakan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.